Sementara masuk, Ibu dokternya sudah terhubung. Ibu Ya, dokter, apa kabar Bu dokter? Selamat pagi. ya, Akhirnya, selamat Bu pagi. dokter, kameranya bisa diluruskan Bu dokter? Iya, Ya, soalnya saya pakai kabel ini nih masalahnya, jadi oh, siap Bu dokter. Teman-teman, akhirnya narasumber kami yang sangat-sangat mumpuni ini, Ibu dokter, Ibu Haji, baru bisa ya saya, bergabung. Ya, oke, teman-teman, perkenalkan saya Taufik selaku manajer marketing di Vidaview Apartemen Makassar, dan kembali saya mengundang narasumber yang sangat terhormat. Beliau adalah Dr. Haji Anissa Anwar Mutahair SH MKes SPFM. Beliau adalah sekretaris program pendidikan dokter spesialis forensik mediko-legal Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau aduh, ini mempunyai riwayat pekerjaan yang sangat banyak dan berorganisasi juga di sangat banyak. Mungkin saya tidak bisa sebutkan beberapa list pekerjaan dan organisasi beliau yang sangat banyak tersebut. Salah satunya adalah saya sebut aja Ketua Hospital Bailau Rumah Sakit Antapura Palu, Kepala Departemen Forensik Mediko-Legal Universitas Tadulako Palu, Kepala Departemen Forensik Mediko-Legal Universitas Al-Khairat Palu. Beliau juga pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia bidang legislasi dan advokasi periode 2019 dan sampai dengan 2020. Beliau juga pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Palu. Beliau ini adalah salah satu pembicara nasional dan utusan Indonesia untuk kegiatan internasional Red Cross di Pakistan tahun 2019. Beliau terima juga adalah kasih. Direktur Rumah Sakit Kabelota Donggala. Di list saya ini masih banyak sebenarnya riwayat pekerjaan dan lain-lain beliau. Beliau bukan sudah orang sembarang lah di bidangnya. Ini adalah ahlinya. Terima langsung, kasih. ya, langsung saja Ibu Dokter bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, Bu Dokter. Sebelumnya, ya, saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita. Salam, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Eh, karena ini bulan suci Ramadan, saya juga mau mengucapkan terlebih dahulu kepada eh, yang ikut live ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan suci ini pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Ya, amin, Uh, amin Bu Dokter. ya, baik. Saya tadi sudah diperkenalkan. Ini ada Keki ya 88. Assalamualaikum Bu Dokter. Ya, waalaikumsalam Ya, semua partisipan ya. Uh, Perkenalkan saya tadi sudah dikenalkan sama bagian dari manajemen Vidaview. Apa kabar Vidaview? kabar Ya, baik Bu Dokter, kabar sehat ya, selalu. Siap. ya sebenarnya saya juga penghuni Vidaview ini. Ya, Alhamdulillah banyak banyak kebetulan. fasilitas yang dikasih Vidaview nih ya. Makasih banyak Vidaview Siap ya. Bu Dokter, sama-sama. Kita selalu Sangat nyaman. mensupport. Ya, ini bukan by sponsor tapi memang saya merasakan ya. Terima kasih dan saya dihubungi dari pihak Vidaview untuk berkontribusi dalam hal upaya pencegahan pandemi COVID-19. Jadi dari Vidaview menghubungi saya untuk meluangkan waktu, sangat bahagia sekali Vidaview. Terima kasih Artinya banyak sangat Bu Dokter, terima kasih untuk waktunya, ya, terima kasih. ini Vidaview saya lihat sangat peka terhadap situasi Indonesia, khususnya barangkali di lingkungan Vidaview ya. Ini ada berapa Siap Bu kepala Dokter. keluarga Pak Pak manajer ini perwakilan dari Vidaview, berapa kakak ini di Vidaview? Banyak sekali Oh, ya. sudah 400 Bu Dokter yang bergabung huni sekarang yang tinggal pasti. Iya, Ya, selebihnya itu adalah penyewa Bu Dokter. iya. Jadi upaya-upaya kecil-kecil ini sangat membantu pemerintah pastinya ya. Terima Pasti Bu kasih Dokter. Vidaview ya. Uh-uh. Ya, terima kasih. Saya udah diundang, udah dilibatkan di sini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya, barokah gitu. Amin, amin Bu Dokter, amin, Ya, amin. Mungkin teman-teman semua di hari ini kebetulan kami akan mengangkat tentang tema COVID-19 dan penyebarannya. Ada 3 poin definisi nanti akan dijelaskan oleh
Ibu Dokter langsung. Yang pertama adalah definisi tentang virus corona, seperti apa sih itu tentang definisi virus corona. Poin kedua adalah masa dan waktu hidup virus, berapa lama sih jangka waktu masa lama hidup virus tersebut, nanti dijelaskan juga oleh beliau. Yang poin ketiga adalah cara penularan COVID-19. Seperti apa sih cara penularan COVID-19? Ya, maka dari itu kami mengundang Ibu Dokter ini untuk membantulah memberikan kami treatment, penjelasan dan lain sebagainya tentang untuk COVID-19 dan penyebarannya ini. Seperti itu Bu Dokter. Nanti di sesi pada saat Bu Dokter menjelaskan tentang 3 definisi poin tersebut, dari teman-teman yang ingin ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung memberikan pertanyaan. Nanti kami akan merangkum pertanyaannya. Nanti beliau, Ibu Dokter, akan membantu untuk memberikan jawaban. Seperti itu, teman-teman. Iya, terima kasih Pak Taufik. Jadi Siap, saya langsung saja. Ya, jadi saya langsung saja ya terkait dengan pandemi COVID ini. Saya kira semua kita sudah biasa mendengar berita-berita di medsos tentang virus corona ini ya. Saya menjelaskan secara sederhana saja bahwa virus corona ini dari beberapa literatur sains yang sudah disahkan oleh WHO bahwa ternyata virus corona ini penyebarannya sangat cepat dan masif. Kemudian ini yang pertama kali ditemukan di Wuhan ya, Pak Taufik. Ya, jadi, dokter, ya. Jadi virus COVID ini memang selain dia sel inangnya ada di manusia, yang tadinya dia zoonosis nih, Pak Taufik. Ya, zoonosis itu tadinya penyebarannya itu dari hewan ke manusia, ya seperti kemarin ada kasus SARS ya. Nah, sekarang ini dari manusia ke manusia, sehingga kita semua harus waspada karena manusia dengan manusia ini aktivitasnya sangat aktif sehingga penyebarannya ini sangat cepat dan masif seperti itu. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas nanti Pak Taufik. Iya, kemudian yang paling kita perlu pahami bersama, virus COVID ini tidak mengenal umur, Pak COVID. Pak COVID. Jadi istilahnya kita harus waspada mulai dari umur anak kecil, apalagi yang usia-usia yang umur 60 tahun seperti itu. Saya pikir ini ilmu yang sudah semua tahu, tapi yang paling penting adalah yang saya menjelaskan secara ilmiah. Jadi sel COVID-19 ini dia dapat bereplikasi, dapat bermetabolisme pada sel yang hidup seperti kita nih Pak Taufik. Jadi dia bisa berkembang jumlahnya, memperbanyak diri, mereplikasi, bereproduksi pada sel yang hidup seperti kita nih. Tapi kalau misalnya pada benda-benda seperti yang misal ini ya, ini dia nempel di sini, kemudian pada benda ini, ini dia hanya berdiam saja, tapi dia akan bermetabolisme ketika kita sentuh gitu, Pak Taufik. Kita sentuh, dia menyentuh di kita. Ini berarti ada sel di sini, ada sel hidup. Nah, sehingga itu kita anjuran pemerintah dengan beberapa institusi-institusi yang resmi seperti WHO itu menganjurkan untuk perbanyak cuci tangan seperti itu. Prinsipnya dengan secara ilmiah yang tadi seperti yang ini desinfektan nih Pak Taufik. Saya setiap saat saya ada desinfektan di dekat saya. Wajib karena itu, wajib. Iya. Lagi kalau kita move to mood, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian tempat itu sebelumnya dikontak dengan manusia, kita kan tidak bisa melihat virusnya ya. Jadi virusnya ini sangat kecil Pak Taufik. Dia ukurannya ini sekitar 100 sampai 120 nanometer, kecil sekali ya. Kalau dimeterkan itu 1/1 juta anunya. Jadi 0,00 berapa gitu ya kalau kita mau kita konversikan ke sentimeter. Jadi memang lebih berbahaya dibanding luka tembak. Kalau ada datang kita bisa lihat. Kalau ini datang kita nggak bisa lihat, Pak Taufik. Jadi ukuran yang kecil ini memang perlu kita waspadai. Kita tidak perlu takut, tapi perlu waspada ya. Karena sifatnya dia ini sama dengan virus-virus yang lain, misalnya flu, cuman penyebarannya dia ini karena barang yang baru, jadi bikin semua orang panik seperti itu. Betul, ya. Bu Dokter. Ya, Bu Dokter. Nanti kita akan jelaskan juga kenapa ada orang kena COVID corona ini sampai dia bisa sesak sampai apa, itu kok bisa seperti itu ya. Nah, jadi ini
karena tadi pembahasannya adalah dia dapat hidup di benda, itu masa waktunya berbeda-beda setiap ini, setiap benda-benda yang ada ya dari peneliti Hong Kong University melalui jurnalnya The Lancet ini Pak Taufik. Jadi beda-beda dari kertas misalnya itu 3 jam. 3 jam, ya. betul dokter. Kayu itu ada literatur 2 sampai 4 hari ya. Dia bisa bertahan di situ. Dia bisa hidup Pak Taufik, tapi tidak bermetabolisme. Iya, Tidak memperbanyak diri gitu, tidak tidak bereproduksi ya. Seperti itu. Kemudian ada logam-logam, ternyata itu setelah diteliti dari beberapa benda-benda yang ini dia bisa lebih bertahan agak lebih lama, bahkan ada literatur sampai 7 hari ya. Iya. 7 hari. Nah, ada masker nih Pak Taufik. Masker Iya, itu bro. bisa itu ada penemuan dari Malik itu Paris dari pakar virologi itu melaporkan bahwa setelah dia meneliti masker-masker yang digunakan itu ternyata COVID-19 ini bisa bertahan selama 7 hari di situ ya. Di masker Bu Dokter ya. Masker di masker. Jadi kalau kita mau istilahnya menggunakan masker, itu ada caranya nanti Pak Taufik. Oh, saya ya, boleh Bu. Saya takut dengan masyarakat sudah menggunakan masker, tapi tata caranya yang tidak baik, salah gitu. Nah ini bisa juga kontak nantinya, Pak Taufik. Ya, nah, ya, ada hal yang menarik juga, Pak Taufik, yang saya mau sampaikan. Karakter virus ini. Nah ini kan ada beberapa penolakan terhadap jenazah kan, Pak Taufik, dari beberapa daerah-daerah kita di Indonesia yang memang sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan masyarakat di daerah-daerah yang menolak karena memang ada unsur ketidaktahuan ya kalau menurut saya seperti itu, sehingga ini acara ini dari VidaView sangat bagus ya mengadakan seperti ini karena ternyata COVID ini bertahan selama 9 jam Pak Taufik setelah terjadi kematian. Oh. Ya. Jadi ketika orang Iya, Bu Dokter. Ketika orang dinyatakan meninggal, ya Pak Taufik meninggal, dan sebelumnya dia terkonfirmasi positif COVID-19, nah itu dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia sendiri sudah menggali literatur itu dia bertahan kurang lebih 9 jam. 9 jam itu masih bisa bertahan hidup di situ, tapi dia tidak bermetabolisme karena selnya udah mati, Pak Taufik. Sel tempat inangnya dia hidup, ini COVID sudah mati, yang jenazah tadi. Sehingga dia hanya berdiam saja di situ. Sehingga penanganan pada mayat ini perlu dilakukan dengan protokoler yang baik dan benar. Karena kalau tidak bisa menjangkitkan bagi yang melakukan penanganan terhadap jenazah. Seperti itu. Iya, Bu Dokter. Siap, Bu Dokter. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak Taufik, kenapa harus jenazah harus dilakukan pemakaman tidak boleh lebih dari 4 jam? Karena memang secara ilmiah itu juga bisa dijelaskan dari setelah orang meninggal. Ya, saya menjelaskan sedikit. Ini memancing pertanyaan nanti ya, memancing pertanyaan atau mungkin saya tidak usah jelaskan. Nanti pada siapa tahu ada yang mungkin yang bertanya ya, Pak Taufik ya. Nah, iya, Bu Dokter. Siap. Itu tadi yang kita sebut selnya itu bersifat obligat intraseluler. Artinya ketika virus itu masuk di tubuh kita, menempel di tubuh kita, maka disinilah dia akan mereplikasi. Itu namanya dia obligat intraseluler. Dia bersifat obligat intraseluler. Bukan, dia dia bisa memperbanyak diri, bermetabolisme itu dengan cara tadi obligat intraseluler. Obligat intraseluler itu maksudnya gini, secara sederhana saya jelaskan. Ketika kita kontak dengan virus COVID-19, ya masuk ke saluran pernafasan, masuk ke tubuh kita, di tubuh kita ini ada sel, ya ada sel. Nah reseptornya ini dia menempel di sel kita, itu namanya ACE2 ya. Nah itu menempel seperti itu dan dia baru bisa bermetabolisme. Nah teori ini yang dipakai nanti teori ini yang dipakai jadi pegangan para dokter spesialis forensik mediko legal, sehingga bagaimana dia mendesinfektan nanti ini mayat-mayat supaya COVID yang menempel di sel tubuh ini bisa mati seperti itu. Seperti itu, dokter ya.
Jadi, nah Siap. terakhir ini cara penularannya Pak Taufik, cara Ya, Bu. penularan dan penyebarannya ya. Ya, Bu Cara Dokter. penularan melalui droplet. Jadi ketika kita Droplet ya. bersih, ya Hmm. droplet itu namanya. Droplet itu pada saat kita bersin ya, ada percikan ludah, kita ngomong nggak tidak sengaja ini, nah itu dari literatur itu percikan itu bisa 1 sampai 1,5 meter. Makanya kita ada himbauan untuk physical distancing, jaga jarak Fisika. 1 meter. Oh ya, betul Ya, sekali, Bu Dokter. karena secara ilmiahnya itu tekanan percikan ludah tadi itu dianalisa sekitar 1 sampai 1,5 meter. Makanya kita dianjurkan physical distancing minimal ya 1 meter. Kalau 2 meter lebih aman lagi gitu ya. Betul Tergantung sekali, Bu ini. Dokter. Ya, jadi melalui dari batuk, bersin ya, tetesan Bersin. cairan ya dari mulut. Nah, inilah dasar kita mengatur jarak sama ini. Kemudian Ya. memegang mulut Pak Taufik. Misalnya kita habis Juga. iya, kita misalnya memegang sesuatu nih Pak Taufik, kita kan nggak tahu di benda ini Ya, nempel betul, Bu ya. Dokter. Ya, Bu Dokter. Kemudian kita tidak sengaja memegang mulut tanpa dilakukan cuci tangan. Makanya tadi itu anjurannya selalu biasakan cuci tangan karena kita ini kan tidak bisa memprediksi virus-virus ini nempel di mana saja gitu. Jadi kita Betul. anggap semua benda-benda ini sudah terpapar ya Iya, Bu Dokter. dengan virus COVID-19 ini. Sehingga kita dianjurkan untuk cuci tangan. Kalau anjuran dari WHO itu 20 detik, Pak Taufik. 20 detik ya cuci tangan ya Iya, minimal, Bu Dokter ya. 20 Iya, Bu Dokter. detik dengan deterjen ya, 20 Ya, Bu detik. Dokter. Jadi kalau di kita itu ada 6 langkah ya istilahnya. 6 langkah itu cara cuci tangan yang baik dan benar ya. Iya, Bu Mungkin dengan Dokter. ini seperti ini ya, 1 kali ya, Iya, kemudian Bu 2 Dokter. kali. Nih. Mungkin ini teman-teman juga pada tahu ya. Tapi Iya, karena Bu ini Dokter. kan targetnya kita beda ya Pak Taufik ya. Iya, Bu Dokter. Targetnya kita adalah ibu rumah tangga yang memang Betul. jadi saya sedikit jadi 1 kali, 2 kali gitu ya ini Pak Taufik Iya, Bu nih. Dokter. Kemudian ini, ya Iya, Bu baru Dokter. ini. Nah Oh, ini jadi. Oke, Bu Dokter, dia siap. ya, ini 6 Siap. kali baru Siap. air mengalir seperti itu. Siap. Kemudian kita atur jarak tadi, kemudian usahakan setiap kontak sebelum dan setelah cuci tangan supaya kita jangan menularkan orang dan kita melindungi diri, safety diri sendiri. Saya kira itu dulu pembuka ya Pak Taufik ya. Kita Siap. menunggu pertanyaan nih ya. Siap. Kita Begini, menunggu Bu pertanyaan. Dokter. Iya, Kan tadi sudah dijelaskan teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat yang sudah bergabung. Tadi ada 3 iya, iya. poin definisi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter sendiri. Dari Ibu Dokter Iya, iya. sendiri membuka pertanyaan ke teman-teman yang ingin bertanya. Dan Iya, Ibu iya. Dokter akan memberikan jawabannya seperti itu. Iya, Bu iya, Dokter, iya. mungkin dari saya sendiri, ini kan sudah ada beberapa dari ada Kiki 388, Iya, iya. Bapak Amin Andrian 007 juga ingin bertanya. Di sini ada beberapa, mungkin pertama-tama Bu Dokter, saya dulu yang bertanya Bu Dokter, seperti Iya, itu. silakan. Nah, ini kan corona kan menular via droplet Bu Dokter, yang masuk ke mata Iya. ataupun hidung. Sedangkan Iya. kalau makanan gimana Bu Dokter ya sepertinya? Kita kan terkadang kalau makan di luar seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini tipe virus ini dia tidak memandang apapun gitu ya. Pokoknya ketika dia nempel di makanan bisa Pak Taufik. Ya, di makanan dia bisa nah ini ada literatur WHO. Literatur WHO itu jadi saya mengambil literatur rujukan bahwa kalau kita mau mencuci pakaian yang kita anggap terkontaminasi itu dia bisa virusnya itu bisa mati ketika suhu 60 sampai 90 derajat Celcius, Pak Taufik. Artinya kalau kita merujuk literatur ini berarti secara tidak langsung suhu panas dia bisa mematikan ya. Kalau saya lihat nanti bisa dilihat di keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 itu yang terbaru tahun 2000. Di situ ada tentang penjelasan kalau pakaian-pakaian yang digunakan itu sebisa mungkin apalagi di rumah sakit ya itu biasanya habis desinfektan dicuci dengan deterjen ya, pakaian-pakaian itu dicuci dengan deterjen kemudian dipanaskan dengan suhu 60 sampai 90 derajat. Berarti prinsipnya ini menggunakan
suhu yang panas begitu ya, seperti itu. Meskipun tadinya saya menganggap bahwa suhu panas ini belum bisa dipertanggungjawabkan bisa mematikan virus, tapi kalau saya melihat di keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian ini, Pak Taufik, itu Iya, dia Bu Dokter. menuliskan bahwa 60 sampai 90 derajat. Nah, tadi kembali ke 60. pertanyaan Pak Taufik. Iya, kembali ke pertanyaan Pak Taufik. Makanan-makanan itu bagaimana? Bisa Pak Taufik. Makanya, nah ini kan di sistem online ya. Kalau kita pesan-pesan makanan Pak Taufik ya. Betul. Iya, Bu Dokter. Ini juga ada kekhawatiran saya juga Pak Taufik, karena memang kita kan tidak tahu ya orang yang memasak ini ternyata COVID ya. Kalau nggak salah ada suatu daerah ya Pak Taufik ya, yang betul. memang rumah makan ya Pak Taufik ya, rumah makan ini yang memang ternyata pemiliknya positif ya, katanya seperti itu. Ya, makanya saya tidak menyebutkan rumah makan di mana, informasinya seperti itu. Kita anggap ini kejadian seandainya benar, maka perlu diwaspadai untuk orang-orang yang sudah pernah kontak ke sana gitu. Karena itu sudah namanya kalau kita sudah pernah kontak, kita bisa masuk kategori orang dalam pemantauan seperti ODP namanya ya, ODP. Gitu. Jadi caranya pencegahannya bagaimana? Nah, Pak Taufik kan tadi belum tanya ke saya. Gimana nih Pak Taufik? Saya jawab. Saya jawab ya. Karena ini kita kan tidak tahu ya makanan yang diantar ini apakah dia terkontak. Intinya dia bisa terkontak. Bisa, ya? Pertanyaannya, Dok gimana Dok kalau sudah ternyata di makanan itu sudah ada virusnya nih? Nah yang pertama kita daya tahan tubuh harus kuat, ya. Psikis yang harus psikis yang harus kita sugesti karena kita nggak bisa ngusir nih COVID-nya. Sana saya nggak suka gitu kan. Jadi paling tidak karena makanan itu kita anggap ada di sana, di dalam makanan yang kita konsumsi, otomatis yang pertama kita adalah pertahanan tubuh kita. Pertahanan tubuh, Bu Dokter ya. Caranya gimana? Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sel darah putih, ada sel T ya, sel tentara kita yang di atasnya nih. Nah, makanya ini anjuran kita berjemur, Pak Taufik. Berjemur. Jam berapa itu, Bu Dokter? Nah, ini ada beberapa literatur, saya udah konfirmasi juga ke teman-teman, karena ada juga video itu yang menyatakan jam 10 ke atas. Iya, karena ada kontroversi ini, Bu Dokter. Iya, kan ada kontroversi ya. Jam 7:30 ada yang menyebut. Iya, jadi gimana? Iya, jadi kalau ini setelah saya konfirmasi dengan beberapa teman spesialis kulit yang memang dia itu di bawah jam 10 paling bagus itu 9 sampai jam 10 Pak Taufik. Oh, jam 9 sampai minimal berapa menit tuh Bu Dokter berjemurnya? Ya, ini kan kita punya kulit berbeda-beda ya Pak Taufik ya. Sensor kalau di literatur itu 15 sampai 20 menit. Ada yang bilang 10 sampai 15 menit. Ya kita amannya cari 15 menit lah. Saya biasa pakai 15 menit Pak Taufik. Itu udah terasa. Itu gunanya untuk apa Pak Taufik? Gunanya kita menjemur itu sebenarnya kita membuat vitamin D di dalam tubuh kita ini bisa terabsorpsi melalui paparan sinar matahari UVB tadi, ultraviolet B-nya tadi. Sehingga pada saat ada virus masuk ke dalam tubuh kita di dalam tubuh ada sel T nih. Pak Taufik. Sel T ini yang sebagai istilahnya ketika leukosit ini pertahanan tubuh kita, kalau ada virus masuk dia yang pertama ini merekam nih Pak Taufik. Nah, kemudian dia melapor ke sel T itu ada musuh kita nih gitu. Nah, sel T ini bisa bekerja dengan baik ketika ada didoping dengan vitamin D. Oh iya, gitu. Sehingga dengan bantuan ini bisa mensupport cara kerja dari sel T ini. Istilahnya tentara tubuh kita. Makanya anjuran kita itu harus berjemur Pak Taufik, vitamin D, ya. Ya, Bu Dokter. Itu minimal seminggu itu berjemur berapa kali, Bu Dokter ya? Sebenarnya kalau di literatur itu intinya begini, Pak Taufik, kita anjurannya itu dalam satu kali menjemur 15 menit. Nah, kalau kita pakai tergantung kita, Pak Taufik. Kalau kita misalnya kan vitamin D ini bukan hanya asupan dari dari matahari, dari makanan-makanan juga ada ya. Buah-buahan ya seperti itu. Jadi kalau mau ditanya dalam seminggu berapa kali? Ya kita ambil range-nya 3 sampai 4 kali seperti itu ya. 3 kali 4 kali ya.
Baik, Bu Dokter. Siap. Ya, jadi tergantung lagi kondisi tubuh kita membutuhkan bagaimana nih ya, seperti itu. Kalau asupan makanan bagus ya kita pakai REN seperti itu. Siap, Bu Dokter. Siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak Taufik, saya lihat sudah ini, mulai banyak ya. Ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum. Yang pertama itu dari Kiki, ada Iva dan Pak Sigit dan NERP. Yang pertama dipertanyakan sama Ibu Kiki 88. Kapan kira-kira berakhir ini pandemi, Bu Dokter? Ini satu pertanyaan. Ya, bagus pertanyaannya ya. Kapan kira-kira pandemi ini berakhir? Ya, ini yang perlu kita Kiki 88. Iya, Ibu Kiki apa kabar? Assalamualaikum Bu Kiki, selamat selamat siang ya. Jadi bagaimana kita kira-kira pandemi ini berakhir sampai kapan? Ya kitanya ini karena kita media transmisi, media penyebar gitu. Makanya anjuran pemerintah itu yang kita patuhi. Apa itu? Kan kita memutuskan rantai penyebaran COVID nih, ya. Jadi kalau kita ditanya sampai kapan kira-kira, ya kita mengikuti yang tadi itu jaga jarak. Karena kalau kita menjaga jarak sebenarnya kita sudah secara tidak langsung memutuskan rantai penyebaran, Pak Taufik. Jaga jarak. Ya. Physical distancing. Terus cuci tangan sesering mungkin sebelum bergiat, setelah bergiat. Jadi kalau ditanya berapa lama, ya ini tadi kita fokus dulu, kita komitmen dulu ya, pakai masker ketika kita keluar rumah karena ada satu yang tidak pakai masker saja, ternyata dia terkonfirmasi positif COVID, ini COVID tidak akan berakhir-berakhir. Iya, seperti itu. Jadi kalau ditanya iya, dari manusianya kepatuhan terhadap yang tadi. Apa itu? Pertama, keluar rumah pakai masker yang baik dan benar. Kemudian cuci tangan, ya jaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan massal gitu. Ibadah, anjuran pemerintah sekarang sudah fatwa MUI di rumah dulu gitu ya, bekerja, work from home. Terus komorbid penyakit ya kita jaga ya supaya ketika ada virus terpapar dengan kita bisa bertahan nih ya dan berdiam di rumah gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan tergantung kitanya semua yang ada di sini. Saya kalau lihat di video-video aduh saya ngeri ya, kemarin ini sempat kita WA ya Pak Taufik ya. Iya, Pak Taufik. Nah, kalau banyak kerumunan wah itu sangat beresiko terjadi penularan gitu dan tidak akan berakhir ini pandemi kalau iya. Jadi tolong yang menyaksikan live ini, ayo kita sama-sama edukasi kepatuhan kita terhadap anjuran-anjuran pemerintah karena niatnya baik seperti itu. Siap, Bu Dokter. Siap, terima kasih banyak Bu Dokter. Bu Dokter, ada lagi Pak Taufik ya? Ada pertanyaan kedua dari Iva 2293. Kebetulan mungkin beliau lagi masa mengandung. Dia bertanya apakah orang hamil rawan terkena corona, Bu Dokter? Waduh, pertanyaan yang sangat bagus. Ibu siapa tadi, Iva ya? Iva, betul sekali Bu Dokter. Ya, Ibu Iva, apa kabar? Saya salam dulu sama Ibu Iva. Jadi Ibu Iva ini memang orang-orang yang rawan ini sebenarnya ada beberapa yang rawan, termasuk ibu hamil. Karena memang di dalam tubuhnya ini kan ada makhluk lain, babynya ya. Jadi kemampuan sesuatu yang dari luar itu harus dijaga karena kalau virus COVID-nya masuk ini menyerang sel gitu, menyerang sel-sel tubuh. Nah, ibu hamil ini butuh sesuatu yang memang normalinya tidak ada yang mengganggu sel-sel tubuh seperti jadi termasuk ibu hamil, orang yang usia di atas 60 tahun, ya itu dengan orang-orang yang komorbid, orang-orang yang ada penyakit-penyakit lain. Oh, ya, gitu. Jadi iya sangat rawan dengan berisiko gitu ya. Kalau dia menjaga diri saja Bu Dokter. Jadi paling tidak ibu hamil di rumah stay at home. Kalau menerima makanan-makanan dari luar, ibu dilihat yang dipesan ini orang yang membuat sehat tidak. Ya makanya ini juga nih yang saya mau menghimbau kepada yang menjual yang sifatnya online. Ya, tolongnya ini kan kita sesama manusia gitu kalau memberikan manfaat ke orang banyak, produknya dijaga baik-baik kebersihannya gitu ya. Pada saat membuat pakai handscoon, maksudnya pakai yang tutup tangan begitu. Ada kan yang plastik memang ya yang aman untuk memegang makanan, pakai masker supaya
supaya orang yang sudah menjaga di rumah itu tetap sehat. Jangan kasihan nanti dia terjangkit, Pak Taufik. Seperti ada kasus tadi malam saya lihat di berita di Bogor ya, Iya, itu betul, betul. suaminya yang petugas rumah sakit negatif, tapi dua anaknya kena penyakit karena mungkin, ya karena mungkin banyak faktor, bisa dari itu tadi, dari pakaian, ya, dari benda-benda yang dipegang dari luar, tidak Bro. tidak di. Jadi intinya gini, kalau ada benda-benda didesinfektan dulu nih dari Oh luar. gitu, Jadi Bu Dokter ya. saya anjurkan kepada semua penghuni-penghuni VidaView. Kalau saya lihat sih VidaView protokolnya udah bagus ya, sudah Siap, membuat anjuran-anjuran pemerintah sudah dilaksanakan. Tapi harus didukung juga nih VidaView-nya gitu, siap, siap, Dokter. atau dukung dengan save di masing-masing unitnya gitu, menyiapkan tempat yang memang tertutup ketika datang, ditaruh memang tempat yang dari luar untuk Iya, didesinfektan dulu bendanya disinfektan gitu. baru masuk ke ruangan, ke unit, Bu Habis Dokter ya. itu ke dalam kamar seperti Betul, itu. siap. Iya, Bu Dokter, Ya siap, memang siap. ini memang kita pasti mengeluarkan energi yang luar biasa, mengeluarkan biaya yang cukup besar, Iya, tapi inilah salah satu cara pencegahan kita. siap, Bu Saya Dokter. pikir kalau ini semua bisa dilaksanakan dengan baik, pertanyaan yang tadi pandemi kapan berakhir? Segera. Mungkin Segera, sebelum siap. lebaran. Yang penting Siap. kita semua seluruh Indonesia komit ya. Seluruh dunia ini komit seperti itu. Silakan lagi Pak Taufik. Siap. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Dokter, dari Pak Aminan Rian 007 dengan Nanisa Ya. Dinot. Ini pertanyaannya sih hampir sama, Bu Dokter. Apakah OTG tes swabnya juga positif? Sekarang kan banyak positif COVID tapi nggak ada gejala, Bu Dokter. Bagaimana tuh Iya. penjelasannya? Oke. Jadi gini, orang tanpa gejala ini orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi COVID ya. Iya, Jadi Bu dia Dokter. dibilang carrier ya, seperti itu. Jadi nah sekarang OTG ini bagaimana hasil swabnya? Bisa positif, bisa negatif tidak? Kalau dari alur-alur yang ada, OTG ini bisa positif, bisa negatif. Oh gitu, Bu Seperti Dokter. itu. Ya. Kalau kita lihat OTG-nya, ini bagus. Seandainya ini Zoom, saya kasih lihat ya. Ada apa? Ada slide saya sebenarnya, tapi sayang karena istilahnya ini saya kalau Zoom, Pak Taufik itu bisa diperlihatkan alur-alurnya. Artinya Oh, kemungkinan ya, next lah, Bu Dokter. Itu untuk yang live kedua itu kita perlu nanti juga tanggal 29 teman diperlihatkan. atau apa media apa gitu ya. Ini kalau dari OTG orang tanpa gejala ini swabnya bisa alurnya itu bisa kemungkinan positif, bisa negatif. Kapan dia positif? Kalau dia positif, kalau dia kontak dengan corona, siapa yang tahu tuh? Tidak ada yang tahu gitu. Oh, Makanya kita dianjurkan oleh pemerintah cuci tangan, masker, jaga jarak, social distancing seperti itu. oh gitu aja, Bu Dokter ya. Makanya ada alatnya diciptakan ini Pak Taufik karena kita tidak tahu orang tanpa gejala ini bisa positif, bisa Ya, betul negatif. sekali, Bu Dokter ya. Makanya itu tadi pemerintah menghimbau itu tadi supaya jaga jarak, Jaga jarak cuci itu tangan. aja, Bu Dokter ya. Banyak lagi yang ini nanti saya sebutkan di akhir lagi ya. Siap, Bu Oke, ada Dokter. lagi Bu Dokter, ini ada dari NIRP. Dia bertanya, virus COVID nggak mati ya, Dokter, kalau dimasak seperti itu? Tadi kan terkait pembahasan makanan yang tadi, Bu Dokter, kalau kita pesan. Iya, iya. Iya. Jadi gini, kalau saya merujuk di pedoman pencegahan dari Kementerian Kesehatan itu ada satu line yang tertulis 60 sampai 90 derajat. Ketika ini dia dipanaskan, maka itu sudah bisa mematikan. Artinya suhu panas sebenarnya saya merujuk di literatur ya. Saya kalau akan Ya, Bu saya Dokter. ngomong saya kalau menyampaikan sesuatu selalu berbasis ilmiah ya. Iya, Bu Dokter. Karena kan karena ini untuk orang banyak. Jadi kalau dari literatur ini memang di pakaian saja, di pakaian yang memang istilahnya bahannya bahan kimia yang keras itu dengan 60 sampai 90 derajat Celcius saja itu sudah bisa dianjurkan untuk dengan suhu ini pakaian ini dibersihkan dengan deterjen. Kemudian dikeringkan dengan suhu ini. Jadi artinya secara tidak langsung kita konversikan ke ini bisa berarti ya mematikan ini. Ya. Kan
saya merujuk seperti ini aja, apa istilahnya, meskipun ini belum ada literatur-literatur ilmiah dari makanan-makanan yang dipanaskan, itu apakah COVID itu bisa mati ya. Tapi kalau saya merujuk bahan pembanding dengan pakaian saja yang bahan kimia, itu bisa mati, apalagi ini kan makanan organik seperti Ya, itu. betul Ya. Bu Dokter. Jadi aman lah ya Bu Dokter ya setelah Ya, makanan dimasak dengan suhu 60-90 derajat. nah, istilahnya gini, dari literatur ilmiahnya itu belum ada diangkat, ya, belum ada. Tapi kalau kita merujuk dari bahan ini, pedoman pencegahan dari Kementerian Kesehatan ini, di situ ada tertulis 60 sampai 90 derajat Celcius itu pakaian-pakaian ini bisa dimatikan. Saya hanya mengkonversikan bisa jadi ya seperti itu. Karena kalau tidak kita ini semua sudah pasti sakit barangkali ya. Pasti. Seluruh dunia. Iya, itulah Bu Ya. Dokter. Ya, logikanya seperti itu ya. Karena kalau tidak seperti itu semua ini seluruh dunia semua pasti terkonfirmasi positif ya. Iya. Tapi nyatanya kan tidak ya, nyatanya tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara pembanding dari literatur dari aturan Kementerian Kesehatan ini bisa di compare dengan makanan gitu ya. Siap, Dokter. Siap, terima kasih. Karena kalau mikroorganisme lain bisa mati Pak Taufik, mikroorganisme lain bisa gitu. Ya, silakan Pak Taufik. Bu Dokter, ini kan masih ada beberapa pertanyaan. Sebelum ini saya Ya. tanyakan dulu, masih ada nggak waktunya Bu Dokter untuk pertanyaan-pertanyaan lain? Masih bisa? Saya sebenarnya kan kita timingnya 1 jam ya Pak Taufik ya. 30 Tapi ya. kalau 40. iya 30 sampai 40 menit ya. Ya, Nah, tapi kalau nggak misalnya ya, kalau kita konsisten dengan waktu seperti itu. Ini bagaimana? Pertanyaan masih banyak nggak Pak Taufik? ada masih ada 2 kok Bu Dokter. Masih ada 2 ya, bolehlah kita ini ya. Oke. Apa itu Pak Taufik? Ini dari Pak Amin Rian 007 lagi Bu Dokter. Virus corona kan baru ini benar-benar dari hewan. Bukan dari lab buatan. Ini kan yang ada tanda kutip pemberitaan kemarin, ada yang katanya dari Amerika, ada dibuat dari Cina dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak gimana nih Bu Dokter untuk menjabarkannya lah? Jadi ini saya tidak bisa masuk ke ranah itu namanya politis ya, Betul Bu Dokter. info-info politisi gitu. Kalau kita ini dokter ini selalu berbasis ilmiah. Jadi kalau kita search di informasi-informasi ilmiah itu belum ada Pak Taufik bahwa Pasti. ini buatan-buatan dari negara-negara ini. Ini itu konteksnya di luar dari domain saya untuk menjawab seperti itu. Oke, siap. Oke Bu Dokter, siap Bu Dokter. Bu Dokter ada lagi nih Bu Dokter. Pak Tase 88 bertanya, paling berisiko kena COVID apakah ada usia tertentu Bu Dokter seperti itu? Ya, jadi terima kasih Pak. Siapa yang bertanya? Pak Tase, TACHE 88. Oh iya, jadi kalau dari literaturnya ini Pak, memang sudah melalui pedoman kementerian ini itu lebih dari 60 tahun itu sudah berisiko, Pak. Oh, 60 Bu Dokter ya. Karena memang kan di umur-umur 60 tahun ini sel-sel tubuh sudah mulai mengalami penurunan, fungsi-fungsi organ juga sudah mulai mengalami penurunan. Nah, secara teori virus ini kan menyerang sel gitu. Nah, bagaimana bisa bertahan kalau sel-selnya sudah mulai istilahnya sudah mengalami penurunan fungsi ya secara fisiologi seperti itu. Makanya di umur berapa lebih dari 60 tahun. Dengan komorbid jadi ada penyakit-penyakit yang penyerta misalnya hipertensi, DM seperti itu, asma ya. Nah, orang-orang seperti ini hati-hati. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Saya himbau untuk yang sudah ada. Iya, ya. Jangan pasang badan di luar gitu. Nah, satu lagi Pak Taufik. Saya mau untuk keluarga-keluarga saya yang ada di Indonesia gitu ya. Ketika keluar rumah tolong menjaga semua yang ada di tubuh kita ini, jangan kita membawa penularan ke rumah karena rumah ini sebagai jembatan tameng hidup kita nih ya. Betul sekali. Jadi buat protokol dalam rumah gitu. Pokoknya buat standar di rumah. Kalau rumah sakit bisa buat standar, kenapa kita di rumah tidak gitu? Setiap yang masuk desinfektan dulu pakaian-pakaiannya. Tapi ingat, karena desinfektan ini bahaya juga nih. Jangan sampai kena ke kulit ya, gitu.
Ya, pakaian aja jangan kalau sampai dokter ya. ya gitu ya. Atau kalau Oke. memang tidak ini, suruh buka pakaiannya nanti buat suatu tempat khusus, buka langsung Iya, masuk kamar dokter. mandi, mandi Siap, gitu ya. siap, Cuci siap, tangan. Terima dokter. kasih. Bu Iya, dokter, oke ini sangat menarik Bu dokter. Sebenarnya sih masih ada beberapa, tapi kan next kita ada live ya, selanjutnya. siap. Tapi di sini Bu dokter, saya bisa minta testimoni dulu dari Bu dokter. Setelah pertanyaan dari beberapa pertanyaan tadi, Justru saya mau balik, Pak, Pak Taufik. iya Pak, Justru saya ini mau ya, balik bertanya sama Vida View nih ya. ya Bu Saya dokter, lihat di Vida View apa protokol-protokolnya tuh udah dilaksanakan ya. Ini nah kan ya ada Bu dokter, beberapa unit ya kalau nggak salah ya. Ada apa lagi? Eh, tower-towernya ada berapa lagi yang dibuat kan? dua Nah Bu ini dokter, ya, ini saya sendiri mau balik bertanya nih. Giliran saya lagi bertanya nih ya. Boleh ya boleh Pak Pak Taufik? dokter. Vida View sendiri bagaimana nih anunya nih ke depannya menghadapi pandemi nih? Karena kalau saya melihat fasilitas sarana yang ada yang saya rasakan sendiri, wah udah luar biasa, Ya. bagus. Responnya cepat, kalau kita ada sedikit kendala cepat ditanggapi. Nah, ini kan dengan pandemi ini bagaimana nih Pak Taufik? Anunya nih. Untuk di sini Bu Dokter, untuk protokolnya kan dari Bu Dokter juga waktu kemarin ke sini sudah melihat untuk SOP untuk masalah COVID-19 ini kita sudah mengikuti SOP anjuran pemerintah, Nah, pengecekan suhu, pakai hand sanitizer, nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker Bu Dokter. Seperti oh itu. bagus. Ya. Maupun kami marketing galeri kami di setiap 2 jam kami bersihkan pakai alkohol Bu Dokter, gagang Iya. pintu, tombol lift. Sedangkan di lift aja sendiri kita sudah adakan physical evidence Bu Dokter. Physical Oh iya, distancing gitu. Iya Bu physical Dokter. distancing ya, jaga jarak ya, Pak Taufik ya. Betul Bu Dokter. Dan Dan kedua jaga juga jarak untuk fasilitas. ya, Pak Taufik ya. Ya Bu Dokter. Anjuran pakai masker tetap ya, setiap Sudah masuk pakai pasti masker ya. ya nggak bisa masuk kalau Karena nggak pakai kalau masker. cuma jaga jarak tidak pakai masker itu percuma Pak Taufik. Iya betul Ah, sekali Bu Dokter sudah Bu berarti Dokter. masih sama ya, masih sama dengan ini ya, masih sama sampai sekarang ya, pakai Iya, masker dengan jaga jarak ya, iya betul Bu suhu begitu Dokter. ya. Iya Bu Dokter siap. Bu Dokter, ini testimoni sedikit Bu Dokter. Bu Dokter kan penghuni di Vidaview Ya, nih Bu Dokter. Dari 2000 penghuni pertama lah. Awal dibangun Vidaview sampai sekarang mungkin dan seterusnya. Dan next iya ya, nambah lagi. Siapa tahu kan Bu Dokter insya Insya Allah. Allah ya. Insya Allah. Saya malah Bu Dokter, malah gimana malah nih value center nih Pak Taufik. ya Bu Dokter value apa nih yang Bu Dokter dapatkan selama tinggal di Vidaview seperti itu? Kenyamanan apa sih? Waduh, Makanya kenapa Bu Dokter ini memilih Vidaview sebagai tempat tinggalnya Bu Dokter dan keluarga? kalau ditanya value-nya saya merasa seperti di hotel ya. Oh, seperti itu Eh, Bu Dokter. ya, karena kita masuk nyaman sekali ya, disambut dengan bagian apa anu karcis ya, kalau dia masuk kita datang kita Iya Bu Dokter. disalam gitu ya, selamat pagi Bu gitu. Itu sudah luar biasa menurut saya, itu start awal. Kemudian masuk di dalam dengan satpam-satpamnya ya, menyapa di Siap Bu apa tuh Dokter. istilahnya, di lobinya ya, di lobinya. Iya Bu Kemudian kita Dokter. masuk ada lagi keamanan begitu ya. Kita rasa aman karena orang yang masuk itu tidak sembarang gitu. Dia punya akses Iya tersendiri gitu ya. Itu yang paling membuat saya survive lah, bisa lebih lama merasa nyaman di situ di ya. Vidaview Bu Dokter ya. Ya, di View. Kemudian fasilitas lainnya ada kolam renangnya ya. Iya Dan yang pasti paling Bu Dokter. mudah-mudahan ini dari View terus ya. Kan udah lihat nih penghuni-penghuni lama. Saya lihat Iya penghuni lama ini, kalau saya kan punya keluarga nih ya, lebih dari iya 4 orang, biasa ada yang datang 2 orang. iya Biasa Bu karena Dokter. saya kurang pakai fasilitasnya juga karena kesibukan. Iya Biasa Bu ada Dokter. adik-adik saya yang berenang. Itu alhamdulillah ada fleksibel sedikit dari manajemennya View. Bisa Siap melihat-lihat oh ini. Itu siap nilai value-nya yang buat saya dipertahankan ya. siap. Istilahnya tidak kaku gitu ya, karena memang Iya kalau fasilitas yang digunakan kan saya weekend aja gitu buat saya. Tapi kalau anak-anak saya sering gitu. Saya siap Bu sendiri Dokter. pengen menikmati lebih banyak, tapi karena pekerjaan sehingga kadang aduh ini saya mau ini, tapi alhamdulillah keluarga yang bisa menggantikan difleksibelkan seperti itu. Siap Bu Dokter. Siap. Dan Terima kasih Bu bagus, pokoknya di dalam bagus ya, Siap, Bu kayak Dokter. hotel. Siap, Bu Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk testimoni. Bu Terima Dokter, kasih sebenarnya buat View. masih ada satu pertanyaan ini, tapi sudah tidak memungkinkan. Mungkin kita Iya, lanjut di session berikutnya di live tanggal 29.
Mohon Boleh. maaf nih, Bapak Daniel, mungkin nanti kita pertanyakan di sesi berikutnya di tanggal 29, Bu Dokter, ya nggak apa-apa ya. Siapa Ya. tahu Bu Dokter, iya, karena ini kan timingnya, janjinya sudah Ya. lewat sih sebenarnya. Saya minta maaf Ya. Bu Dokter. Nggak Terima apa-apa. kasih Saya banyak. senang Pak Taufik sebenarnya ya, karena tujuan kita ini bagaimana memutuskan rantai pandemi supaya pertanyaan yang pertama tadi itu segera berakhir, itu bisa kita dapat capai targetnya seperti itu. Siap, Dan siap, saya juga siap. terima kasih ya buat semua ya. Siap. Teman-teman, oke Bu Dokter, terima kasih banyak. Teman-teman, saya umumkan jika ingin berinteraksi dengan Bu Dokter lagi, kita lanjut di sesi berikutnya di tanggal 29 akan diadakan live lagi bersama Ibu Dokter dengan topik yang sangat menarik, yaitu adalah kontroversi terkait jenazah COVID, teman-teman, seperti itu. Jadi Ya, terima di sesi kasih. kedua nanti tanggal 29 tersebut kita buka lagi sesi tanya jawab untuk semua Bapak Boleh. dan Ibu yang terhormat, seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Pesan saya jangan dilupa ya. Himbauan pemerintah Ya. dilaksanakan ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, physical distancing ya. Bekerja di rumah. Kemudian jaga daya tahan tubuh ya, yang paling utama juga pola makan yang baik, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Work Siap. from home seperti itu. Siap, Dan Bu yang Dokter. paling penting adalah kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir dan Amin, bersama amin, kita Bu Dokter, amin. ya, bersama kita bisa melawan corona. Bersama dengan corona. Siap, terima kasih Bu Dokter. Terima Sampai kasih. teman-teman, Bapak Ibu dan sekalian, sampai ketemu Terima lagi kasih. di sesi live berikutnya di tanggal Terima 29 kasih. dengan Ibu Dokter Haji Anissa Mutaher SH MKes SPFM. Kita ketemu lagi di tanggal 29 ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Dokter. Terima Amin, kasih amin. teman-teman Terima semua. kasih. Sampai ketemu. Insya Allah mudah-mudahan Selalu sehat selamat semuanya. kita melawan COVID. Siap. Terima Amin. kasih Bu Dokter. Makasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Dokter. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan Bu Dokter.